Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita langsung masuk pada hadis yang berikutnya dari Kitabul Ilm pada bab yang telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, bab qaulul muhaddits haddatsana au akhbarana au anba'ana. Kita baca ya. Qala al-Imam Muhammad ibnu Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah. Haddatsana Qutaibah. Qutaibah di sini adalah Qutaibah ibnu Sa'id As-Saqafi. Kunyanya adalah Abu Roja. Abu Roja. Beliau tergolong sebagai imam thiqatun, ya, imam yang ma'ruf. Bahkan ada risalah judulnya I'tiqad Qutaibah ibn Sa'id, ma'ruf min a'immatis sunnah, min ulama'is sunnah. Qutaibah ibn Sa'id Abu Roja As-Saqafi. Beliau mengatakan, haddatsana Ismail ibnu Ja'far. Ismail bin Ja'far ibnu Abi Katsir Al-Ansari, kunyanya Abu Ishaq. Ismail ibnu Ja'far. Ja'far ini punya banyak anak. Di antaranya Ismail. Anak-anak Ja'far ini ada yang thiqah, ada yang dhaif. An Abdullah ibni Dinar, dari Abdullah ibnu Dinar. Abdullah ibnu Dinar Al-Madani. Al-Madani. Kunyanya adalah Abu Abdurrahman. An Ibni Umar, dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas perawi-perawinya. Semua yang disebutkan dalam sanad ini min a'immati al-hadis. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka mengatakan, atau Abdullah bin Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha." Sesungguhnya di antara suatu pohon itu ada sebuah pohon. Sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada ini, tanaman-tanaman yang ada ini, ada suatu pohon la yasqutu waraquha. Pohon yang daunnya tidak gugur. Biasanya daun pohon itu kan jatuh dengan sendirinya ya. Nah, di sana ada pohon yang jatuh, daunnya tidak bisa gugur, tidak bisa jatuh dengan sebab kering. Wa innaha masalul muslim. Sesungguhnya pohon tersebut ibarat permisalan seorang muslim. Ibarat permisalan seorang muslim. Fahadditsuni ma hiya. Fahadditsuni ma hiya. Maka sampaikanlah kepadaku apa itu. Kata Rasul, haditsuni ma hiya. Sampaikan kepadaku, pohon apa kira-kira itu? Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Yang terbesit di banyak orang ketika itu adalah pohon yang ada di suatu tempat, ya, yang ada di suatu wilayah, dari wilayah-wilayah pedalaman, dan mereka tidak terpikir kalau pohon itu adalah pohon kurma, ya. Qala Abdullah, berkata Abdullah di sini adalah Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Dan terbesit di hatiku, di jiwaku, di diriku, bahwasanya pohon itu adalah an-nakhlah. Tahu nakhlah? Nakhlah itu pohon kurma, batang kurma. Di pikiran benaknya Abdullah bin Umar, pohon itu adalah pohon kurma. Fastahyaitu. Namun aku pun malu. Tsumma qalu. Kemudian mereka mengatakan, haditsna ma hiya ya Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, haditsna, sampaikan kepada kami. Pohon apakah itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, hiyan nakhlah. Pohon itu adalah an-nakhlah. Nakhlah itu adalah pohon kurma. Ayo ikhwah talabatul ilm. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada bab qaulil muhaddis haddatsana, ya, wa akhbarana wa anba'ana. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari pada bab siyagul ada atau siyagul tahammul, ya, dalam bentuk
siyagut tahammul. Haddatsana atau akhbarana atau amba'ana. Apa hubungannya? Dikatakan oleh Al-Aini dalam Umdatul Qari, kolaborasi munasabah al-hadis dengan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasannya kalau orang mencermati, mengumpulkan jalan-jalan riwayat hadis ini, maka dia akan mendapati riwayat-riwayat yang terkumpul pada hadis ini dengan lafaz yang bermacam-macam. Riwayat dari Abdullah bin Dinar dengan lafaz hadisuni mahiyah. Di riwayat Abdullah bin Dinar yang di bukunya antum Sahih Bukhari ini tadi menggunakan lafaz hadisuni, sampaikan hadis tersebut kepadaku. Namun didapati pada riwayat Nafi', pada riwayat Nafi' dari Abdullah ibnu Umar dengan lafaz akhbiruni. Sedangkan dalam riwayat Ismaili juga dari Nafi', dari Abdullah bin Umar dengan lafaz anbi'uni. Jadi ada 3 riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dengan perawi yang berbeda-beda, semuanya meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda. Ada yang dengan lafaz hadisuni, ada yang dengan lafaz akhbiruni, ada yang dengan lafaz ambiuni. 3 lafaz tersebut dibawakan oleh Imam Al-Bukhari bermakna sama. Mau dia lafaz hadisuni, mau lafaz akhbiruni, mau lafaz ambiuni, itu maknanya satu. Sehingga ucapan muhaddis ketika dia menyampaikan hadis dengan lafaz haddatsana atau lafaz akhbarana atau lafaz amba'ana, semua lafaz tersebut bimaknan wahid, maknanya satu. Itulah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan dalil pembawaan Al-Imam Al-Bukhari pada riwayat Ibnu Uyainah. Min babil faedah, sebagai bab faedah, para ulama ahlul hadis dalam menyikapi lafaz-lafaz ini tadi, mau lafaz haddatsana, akhbarana atau anba'ana, mereka terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat jumhur ahlul hadis, itu adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari, bahwasannya tidak ada perbedaan antara syekh yang membacakan kepada talib atau talib membacakan kepada syekh. Boleh bagi dia mengatakan sami'tu, haddatsana, ahba'ana, akhbarona. Difahami? Lafaznya sama saja. Maksudnya syekh membacakan kepada talib itu gini. Ana, misalkan ana membacakan kepada antum. Ya, ana bacakan hadis kepada antum, terus antum mengatakan sami'tu atau haddatsana Ustaz Abdurrahman. Abid mengatakan haddatsana Ustaz Abdurrahman. Kemudian siapa nama antum? Yang antum? Hah? Ibnu. Kemudian Ibnu mengatakan akhbarana Ustaz Abdurrahman. Kemudian Syu'bah mengatakan anba'ana Ustaz Abdurrahman. Itu semua sama menurut Imam Bukhari. Ataupun murid yang membaca kepada syekh, murid membacakan qiraah, itu juga boleh. Antum punya buku, punya hadis, buku hadis, antum merasa itu riwayat dari ana, antum ingin takkid, antum membacakan seperti itu supaya riwayatnya nyambung. Itu kata Imam Bukhari sama saja.
Al-mazhab tsani, mazhab yang kedua, pendapat yang kedua, bahwasanya lafaz tersebut, lafaz haddatsana, amba'ana, akhbarona, hanya digunakan pada tahammul yang dia mendengar langsung dari syekh. Maknanya apa? Syekh tersebut langsung membacakan. Ketika syekh membacakan hadis, didengar oleh murid, oleh tilmid, maka tilmid ketika itu diperbolehkan meriwayatkan dengan haddatsana, akhbarana, anba'ana secara mutlak. Kalau syekh yang membacakan. Namun kalau murid yang membaca, yang dikenal dengan istilah ardul qiraah, metode qiraah, talib yang memaparkan bacaan kepada guru, maka harus ditakyid katanya mereka. Bagaimana takyidnya? Harus mengatakan haddatsana Ustaz Abdurrahman qiraatan ali, atau anba'ana Ustaz Abdurrahman qiraatan ali, atau akhbarana Ustaz Abdurrahman qiraatan ali. Itu mazhab kedua. Ya, dan itu didapati di buku-buku mustalah atau buku-buku hadis. Al-mazhab tsalits, pendapat yang ketiga, mereka merinci. Ada yang mengatakan lafaz haddatsana kalau seorang thalib dengar langsung dari guru. Sedangkan anba'ana wa akhbarona tatkala seorang murid membaca di hadapan guru. Ya. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini, kalau antum membaca di depan guru, jangan antum katakan haddatsana, jangan antum katakan sami'tu, maka antum katakan anba'ana au akhbarona. Difahami? Nah, jelas? Itu dalam ilmu mustalah. Faham Abdul Qawi? Insyaallah. Tahun 2006 anak mondok 2007 lah ya. 2006 itu masih pemula sama kayak antum. 2007 anak datang ke suatu pondok pesantren yang pelajarannya Sahih Bukhari. Sama kayak antum itu. Apa sih haddatsana akhbarona, haddatsana akhbarona? Ada pelajaran juga ustadznya jelaskan. Utaibah ibnu Sa'id, Abu Raja As-Saqafi. Catat. Nanti suatu saat antum akan, tapi jangan antum buang. Jangan dibuang. Berupaya antum tempelkan. Nanti suatu saat antum sudah belajar. Oh iya ya, 3 tahun yang lalu maksud ustadz itu begitu. Ya, nanti antum akan baru sadar. Apa yang antum pernah dapat setelah berjalan di tahun-tahun kemudian. Iya ya, dulu pernah disampaikan ustadz. Nyambungan. Nah itu tadi. Ya, itu kan bilang, wah belajar itu enggak butuh sebentar. Kalau cuman Ustaz anak mau setahun enggak. Antum bujang-bujang itu butuh lama. Berapa umur antum di sini? Itu berapa sih? Apa namanya? Ibnu berapa umur? 18 tahun. Itu 2006, umur ana 18 tahun. Awal kali ana masuk pondok pesantren. Ya, umur 18 tahun. Celana SMA itu masih ana bawa ke pondok pesantren. Tahu SMA, baju celana SMA biru itu. Nah, belajar di pondok pesantren di Indonesia itu sampai umur ana 24 tahun. 23 masuk 24. Barulah ana berangkat ke Yaman, ana pulang. Umur ana kurang 6 bulan, 27 tahun. Siapa yang di sini sudah umur 27? Kurang 6 bulan, umur anak 27 tahun. Barulah anak menikah. Ya, itu tadi. Jadi butuh waktu yang lama. Ta'allam ya fata, wa jismuka alayyinun. Fahasbuka ya fata, bil ilmi syarafan mu'izzan, sukutul hadirin, wa anta qa'idu. Kata seorang penyair dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah.
Al-qawaid al-asasiyah. Ya. Ta'allam ya fatah. Belajarlah engkau wahai pemuda. Ya. Wa jismuka layyin. Mumpung badanmu masih lunak, masih lentur, masih kuat maksudnya. Fahasbuka ya fatah bil ilmi syarafan wa izzan sukutul hadirin wa anta qailu. Cukuplah wahai pemuda kemuliaan ya dan ketinggian yang engkau dapatkan dengan ilmu itu, sukutul hadirin wa anta qailu, yaitu tatkala orang-orang yang ada di sekelilingmu diam dan hanya engkau saja yang berbicara. Itu saja sudah dikatakan kemuliaan bagi suatu ilmu tersebut. Jadi belajar terus ya. Semangat antum. Masa itu baru datang dari Medan tempur. Nah, ke sini, masa antum loyo? Harusnya antum jadikan ketika ada datang baru semangat belajar. Ya, yang Palembang jangan ngantuk. Ngantuk. Siang ngantuk, malam ngantuk, subuh ngantuk terus. Kalau yang ngantuk kita kasih gelar an-naumi. Tahu antum naumi? Naum itu tidur. Ya. Siapa yang ngantuk di majelis fikih langsung kasih lakop fikih an-naumi. Kenapa an-naumi? Karena sering tidur. Di taklim tidur misalkan. Kecuali makan yang tidak tidur. Iya enggak? Nah. Jelas? Kemudian dalam hadis ini ya, disebutkan ketika itu ya, Abdullah bin Umar bersama sahabat yang lain serta bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kisah ini awal mulanya ya, pada waktu itu Abdullah bin Umar duduk-duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang lain ya, bersama para sahabat yang lain. Suatu hari tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih hadiah atau didatangkan kepada beliau jumar. Jumar itu kalau bahasa kampung kami disebut dengan umbut. Tahu antum umbut? Apa Jeb? Coba tahu umbut? Nah, tahu antum umbut? Antum pernah enggak? Antum tahu umbut? Nah, Abu Zainu tahu? Umbut tahu kan? Bukan umbut rotan. Umbut kelapa. Antum tahu apa nama kampung antum? Pekanbaru. Antum tahu pohon kelapa itu? Itu kalau dipampas, ditebang, daun-daunnya itu kan ada yang di dalamnya itu kan? Masih muda, putih, itu enak dimakan. Apa nama di Aceh itu apa namanya? Pondok. Nah, itu Riau. Ya, tahu kan? Antum tergambar kan? Nah, kelapa. Kalau sawit bisa dimakan. Kalau kelapa enak dia manis. Kalau sawit manis juga. Gak ada rasa. Kalau pinang gatel. Kalau kelapa enak dia. Nggak tahu kalau sawit. Kalau di Aceh apa namanya? Oh, nggak pernah makan. Herman tahu Herman? Abu Umama tahu Abu Umama? Apa tadi? Benar namanya pondok. Ya, umbut bahasa kaminya itu. Kalau digulai lemak kan itu, emang? Tahu antum? Tahu? Apa dusun antum namanya? Umbut lah. Nah. Kalau acara nikahan biasanya itu kan dimasak itu kan? Nah, tahu Gilang? Apa nama tempat antum?
Nggak tahu, wong kota gila. Kalau nggak tahu wong kota. Ibrahim, apa namanya? Umbud. Nah, wong Minang, Imam Aulia tahu. Ya kan? Susah kalau anak sekarang ini mana tahu. Hakim tahu. Mesan barang di Shopee pajak. Namanya umbud. Nah, disebutkan dalam riwayat lain, ketika itu Abdullah bin Umar bersama Rasul dan para sahabat yang lainnya, pada waktu itu Rasulullah SAW dikasih umbud. Umbud ini umbud pohon kurma. Dimakan sama Rasul. Enak itu. Anak pun seneng kalau umbud kelapa. Udah tahu kalau umbud kurma. Ya. Kalau antum ada batang kurma, cobalah kita tebang. Gimana rasanya? Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW ya, sedang makan tersebut, lalu Rasul menyampaikan hadis ini tadi. Kata Rasul, sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada ini, ada suatu pohon yang daunnya tidak jatuh. Itulah permisalan seorang muslim. Nah, di sini diambil faedah, ya, kehidupan Nabi SAW, yaitu kehidupan yang penuh dengan ilmu, penuh dengan ibrah. Sampai-sampai pada waktu beliau sedang duduk-duduk, sedang makan, beliau manfaatkan untuk menyampaikan suatu ilmu kepada para sahabat. Ini kehidupan Nabi SAW. Itulah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang dihiasi dengan ilmu dan amal. Sebagaimana kata seorang penyair, laisatil hayatu bi anfasin nuraddiduha, innamal hayatu hayatul ilmi wal amali. Bukanlah kehidupan itu cuma sekedar bernapas, disedot, dikeluarkan, disedot, dikeluarkan. Hidup itu bukan cuma sekedar seperti itu. Innamal hayatu hayatul ilmi wal amali. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang penuh dengan ilmu dan amal. Demikianlah kehidupan Nabi SAW. Beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Beliau memanfaatkan kesempatan pada saat beliau makan umbud tadi. Beliau menyampaikan suatu faedah kepada para sahabat. Di sini juga diambil faedah, sesuatu yang layaknya sebagai seorang ustaz, sebagai seorang syekh, sebagai seorang muallim, murabbi, hendaklah dia memanfaatkan waktu ketika dia duduk-duduk bersama muridnya, bersama santrinya, bersama anak didiknya atau sama ikhwan-ikhwan, dia manfaatkan ngumpul-ngumpul tersebut untuk dimanfaatkan penyampaian ilmu. Terkadang murajaah. Mungkin misalkan lagi duduk-duduk, ya, ada air. Ya ikhwah, ini seorang ustadz. Misalkan, ustadz siapa yang mau dicontoh ini? Ustadz Mus'ab Derli. Lagi duduk-duduk sama antum. Beliau ngasih faedah. Tahukah antum, air ini adalah sumber kehidupan. Segala sesuatu itu tercipta berasal dari air. Air adalah sumber kehidupan. Tidak ada air, orang bisa mati. Apa dalilnya bahwasanya air merupakan sumber kehidupan? Dijawab sama Naufal. Ya. Gimana jawabnya Naufal? Air adalah sumber kehidupan. Jawab sama Naufal. Ustaz,
Alam nakhluqum mimma immahin. Manusia, bukankah kami telah ciptakan kalian wahai umat manusia mimma immahin. Tsumma ja'alnahu fi qararim makin. Dari air yang hina, itu sperma. Ada lagi yang jawab. Ya. Ada lagi yang jawab. Tahu-tahu Ustadz Mus'ab bilang, ya, semuanya salah. Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab. Apa Ustadz jawabannya? Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Kami diciptakan dari air tersebut segala sesuatu makhluk yang hidup. Nah, itu kan namanya faedah ilmiah. Memanfaatkan kondisi, keadaan untuk menyampaikan ilmu. Terkadang kondisi seperti ini lebih berbekas dibandingkan di majelis ilmu seperti ini. Kalau disampaikan di majelis ilmu, ada yang ngantuk, ada yang tidur. Mana Yasir? Yasir mana Yasir? Balik. Nah, dengan berbagai macam tipe. Ya. Tapi kadang duduk di majelis, lagi nyantai-nyantai sama gurunya, di situ ketika disampaikan ilmu terkadang nyantol, nempel. Ya benar? Lagi makan apa? Makan pisang. Ya, lagi makan pisang. Zubair misalkan. Ayo kawan-kawan. Pisang ini adalah salah satu makanan yang ada di surga. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Hah? Apa dalilnya? Pisang itu makanan di surga. Hah? Apa? Makan pisang pacak makan bahaya itu ini. Apa? Apa? Tidak tahu. Itu anak-anak tahfidzul Quran, antum harus tahu. Apa Bin? Tidak tahu. Cari ayatnya. Ya, PR buat antum. Anak-anak ini semua yang takhusus, yang nggak tahu jawabannya push up 10 kali. Cari semua. Apa dalil yang menunjukkan pisang itu adalah makanan di surga? Pisang itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Ya benar? Cari dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah jawazu al-masal, bolehnya membuat permisalan. Rasul alaihi salatu wasalam mempermisalkan seorang mukmin itu ibarat pohon kurma. Ya. Kenapa seorang mukmin, seorang muslim dimiripkan, ada keserupaan dengan pohon kurma? Pohon kurma itu daunnya tidak jatuh. Disebutkan dalam riwayat yang lain, bahwasannya seorang muslim itu keberkahannya seperti, atau pohon kurma tersebut keberkahannya ibarat keberkahan seorang muslim. Nah, sehingga muslim itu punya banyak keberkahan. Dari sisi mana? Ya. Pohon kurma itu banyak keberkahannya.
banyak manfaatnya. Muslim itu juga banyak manfaatnya, ikhwan. Antum perhatikan pohon kurma. Seluruh bagian-bagian pohon kurma tersebut bisa dimanfaatkan. Buahnya bisa dimanfaatkan. Ya benar. Bisa dimanfaatkan. Daunnya bisa dimanfaatkan. Pelepahnya bisa dimanfaatkan. Batangnya bisa dimanfaatkan. Seluruh bagian kurma tadi bisa dimanfaatkan. Demikianlah seorang muslim pada seluruh kondisi dia, kemanfaatannya sangat besar, bahkan setelah wafatnya pun dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain dari sisi ilmu yang dia ajarkan, yang dia tinggalkan. Bahkan harta yang dia tinggalkan juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Muslim setelah wafat masih tetap bisa diambil manfaat dari dia. Apa manfaat yang bisa diambil? Hartanya dia. Kalau kafir ketika meninggal dunia, apakah hartanya bisa diwarisi oleh anak keturunannya? Tidak bisa. Kalau muslim ketika meninggal dunia bisa diwarisi. Wallahu ta'ala a'lam. Azan dulu ya, sudah azan. Lanjut ya. Coba kalau sudah tuh langsung balik. Lama-lama push up. Yang sudah wudhu langsung balik. Dibiarkan lama-lama untuk kelamaan. Itu lihatlah. Yang sudah yang telat-telat itu tadi nanti dipusapkan semua. Dia disuruh kawannya pusap satu-satu. 10 kali, kelamaan, ngapain? Kita lanjutkan. Faham ya? Sisi kesamaan seorang muslim dengan pohon kurma. Sisi kesamaan seorang muslim dengan pohon kurma. Sudah yang telat pusaplah 10 kali. Pusaplah semua, zakir semuanya, pusap semua 10 kali. Kita lanjutkan. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim. Hadithuni mahiyah. Rasul mengatakan hadithuni mahiyah. Sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada suatu pohon daunnya tidak berguguran. Itu mirip seperti permisalan seorang muslim. Fahaditsuni mahiyah. Lalu Rasul mengatakan, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku, pohon apa itu? Pada keterangan ini tadi terdapat faedah di antara thariqah min
thariqah dari metode pengajaran ya, adalah ilqa'us su'al, menyampaikan pertanyaan. Itu diantara bentuk metode pengajaran, yaitu dengan cara menyampaikan pertanyaan kepada murid. Terkadang metode seperti ini membuat murid lebih intibah, lebih peka. Oleh karenanya sebagian para ulama kita di zaman sekarang, terkadang mereka menyusun buku-buku dalam bab akidah, dalam bab fikih, dalam bab adab. Isinya pertanyaan dan jawaban. Karena lebih memudahkan untuk difahami. Bahkan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau punya buku dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Seperti buku Ta'limus Sibyan At-Tauhid. Bentuknya pertanyaan. Masyayikh yang lain seperti Syekh Hafidh Al-Hakami, ada kitab beliau 200 pertanyaan dan jawaban dalam bab akidah dan dalam bab tauhid. Judulnya A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Dan banyak para ulama yang lain, masyayikh yang lain yang menulis buku dalam bab itu tadi. Apa fungsinya? Fungsinya supaya murid tadi tidak bosen. Dikasih pertanyaan, ketika dia tidak bisa jawab, lalu dikasih jawaban, terkadang nyantol, nempel. Ya benar? Mau dicontoh? Pertanyaan. Kita tujukan kepada anak-anak tahfidzul Quran. Ya. Surat apa yang keutamaan membacanya seperti sepertiga Al-Quran? Umar, Al-Ikhlas. Tadi ada yang tidak tahu enggak? Jawab. Ada yang belum tahu? Jawab ya, jujur. Ada yang belum tahu? Siapa ini? Siapa ini? Imam, tahu? Udah tahu sebelumnya apa belum? Udah tahu sebelumnya. Siapa yang belum tahu sebelumnya? Nah, Vicky. Sekarang tahu kan? Tahu. Antum udah tahu sebelumnya? Belum. Sekarang udah tahu? Udah tahu. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya untuk anak-anak takhassus. Antum sudah belajar apa? Tamyiz. Ya. Pertanyaannya, maf'ulun bihi itu dijar atau dinasab ataukah dirofa? Pertanyaan anak tujukan kepada Adha. Maf'ulun bihi itu dia rofa atau dijar ataukah dinasab? Di rofa. Benar? Salah kata kawan-kawan antum. Yang benar apa? Dinasab. Nah, sekarang ada enggak tahu dia tadi. Tadi enggak tahu kan? Jawabnya di rofa. Salah kan? Biasanya
Dia ingat terus. Maf'ulun bihi itu dinasab. Malam besok tes lah antum tanya. Ya enggak? Insya Allah bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya berarti nggak di apa namanya kalau memori itu nggak di save. Kurang loadingnya, lambat. Kepenuhan memori perlu di reset ulang. Nah itu tadi. Jelas ada? Pertanyaan berikutnya. Bangkai apa yang halal dimakan? Bangkai apa? Belalang dan hewan laut, hewan air. Pertanyaan berikutnya. Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kota apa? Kota Madinah. Beliau lahir di mana? Di Mekah. Nah, ini kan namanya pertanyaan. Siapa yang belum tahu kalau Rasul itu dikubur di Madinah? Tunjuk tangan. Umar. Nah, umur berapa Rasul wafat? Pertanyaan anak tujukan kepada imam. 63 tahun. Mana Aulia? Pulang. Ya. Itu siapa yang paling belakang itu? Dari Aziz. Aziz dari mana ini? Riau. Yang dari Belitang mana? Umborang ya, Umborang atau Umborang. Siapa namanya? Idil. Wail. Aldi. Nama lengkapnya apa Aldi? Aldi, Faiz Aldi. Maisaldi. Ya. Faiz Aldi. Oh, Faiz Aldi. Faiz Aldi. Maisaldi. Oh. Maisaldi. Dipanggil Aldi. Nah, sekarang Aldi pertanyaannya. Anda mau tanya sama antum. Siapa nama bapaknya Nabi kita Muhammad SAW? Nama ibunya? Aminah. Siapa yang belum tahu nama bapaknya Nabi kita Muhammad SAW? Yang tahunya baru sekarang? Antum Fikri tahu? Tahu. Dah, kita lanjutkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahadditsuni ma'iyah." Kasih tahu aku. Pohon apakah itu? Kata Abdullah ibnu Umar, "Fawaqa'an nas fi syajaril bawadi." Orang-orang pun kepikiran tentang pohon yang ada di pedalaman sana. Mikir mereka, oh jangan-jangan itu pohon cemara, oh jangan-jangan itu pohon kelapa, oh jangan-jangan pohon duku, oh jangan pohon duren. Ngarang-ngarang. Ya. Namanya pertanyaan. Sama lah antum ketika ditanya, kadang suka ngarang-ngarang kan? Jawaban. Namun Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, wa waqa'a fi nafsi anna nakhlah. Terbesit pada diriku
kayaknya itu pohon kurma. Kenapa Abdullah bin Umar kepikiran itu adalah pohon kurma? Apa sebabnya? Sebabnya Abdullah bin Umar kepikiran pohon itu adalah pohon kurma karena Rasul memberikan pertanyaan tersebut pada saat Rasul sedang makan apa? Makan umbut. Umbut apa? Umbut dari pohon kurma. Paham tuh? Nah, jadi kepikiran Abdullah bin Umar, jangan-jangan itu pohon kurma. Kenapa? Karena Rasul sedang makan umbut. Jelas? Nah, mungkin kalau yang dimakan Rasul pohon kelapa, ya mungkin yang akan ditanyakan pohon kelapa. Itu dugaan Abdullah bin Umar. Nah, di sini ya, terdapat faedah selayaknya bagi kita hendaknya ya tafakkun, peka dengan kondisi. Ya. Apalagi pada saat ini Abdullah bin Umar dikasih pertanyaan. Abdullah bin Umar punya insting peka. Rasul ngasih pertanyaan tentang suatu pohon, sedangkan Rasul sedang makan umbut pohon kurma. Itu menunjukkan apa? Cerdasnya Abdullah bin Umar, pola pikirnya. Ya, bisa memahami apa? Kondisi, keadaan. Makanya beliau kepikiran itu pohon kurma karena beliau memperhatikan. Itu antum perlu melatih. Ya, melatih jiwa punya prinsip peka. Difahami? Tahu kondisi. Contoh, jalan berdua. Syu'bah dan Ibrahim. Ya. Motoran. Syu'bah bilang, Mas Ibrahim, Bang, kita makan bakso yuk, Bang. Ibrahim bilang, enggak usah lah. Aku biar makan di rumah. Padahal ini jamnya jam setengah 12. Ya enggak? Atau setelah sholat zuhur. Jalan setelah sholat zuhur, motoran sama Ibrahim, sama Syu'bah. Kata Syu'bah, Bang, kita makan bakso yuk. Di sana ada bakso enak, ada esnya juga, mantep itu. Kata Ibrahim, nggak usah lah, ana masih kenyang. Alasannya gitu, ana masih kenyang. Padahal baru selesai sholat zuhur. Itu siang, normalnya kita orang Indonesia, waktu enak-enaknya makan. Tapi jawabannya tadi, antum Syu'bah harus peka. Lihat tanggal. 22 ini. 22. Baru tanggal 22, Ibrahim belum gajian. Antum yang harus peka. Jalan Bang, anak ada duit, tenang. Baru diunjuk kakso ini tadi. Gitu. Bukan malah, ya sudahlah Bang kalau gitu, kayak kuantar ke rumah. Bukan gitu. Ibrahim itu bukan masalahnya dia ndak mau makan. Cuman ndak enak kalau minta bayari. Karena beliau merasa lebih tua. Difahami? Itu poin penting. Itu namanya peka dengan situasi dan kondisi. Difahami? Harus antum seperti itu. Jangan antum malah kurang peka dengan keadaan. Lihat di sini Abdullah bin Umar bisa menjawab karena dia peka. Lihatnya gini tadi. Ya, jelas.
Ustadz datang, sering ngelihat di selokan, berdiri di selokan, dilihat di kamar mandi. Itu petanda ada yang tidak beres. Ya, cepat-cepat lah. Ya, pas dicek di dapur, wah ini ada yang tidak beres. Jangan santai-santai, harus peka dengan keadaan. Siapa yang bikin? Ustaz datang. Itu apa Ustaz? Itu yang peka. Sebelum apa? Sebelum kena semprot. Nah, harus peka. Ini dilihat. Apa Ustaz itu ya? Ngecek selokan, ngecek kotak sampah. Bukan dilihatin. Untunglah siapa itu. Kenapa sampai harus punya sikap peka. Lihat Abdullah bin Umar. Ya tafatton. Ya. Dilihat kawan. Mojok. Ya enggak? Melamun. Coba antum perhatikan. Tanyai. Kenapa? Katanya dia. Katik duit. Oh kalau gitu. Ini nah ada duit. Kita berbagi. Aku punya 5.000, kau 2.000, aku 3.000. Bukan malah duit kawannya, dijingok kawannya. Banyak duit, nak dipikirkan. Di manalah dia naroknya, di manalah naroknya tadi. Jubahnya di mana akan digantungkan. Itu tadi. Anak heran juga, ada yang hilang 2.000, hilang 4.000, hilang 10.000, hilang sekian. Ya enggak? Nih seperti ini kan enggak bagus. Kepekaannya digunakan apa? Untuk hal yang negatif. Dilihat nih. Wah, hakim didatangi abinya. Nah, abi hakim tadi. Hakim dikasih duit sama abi. Peka dia. Hakim lagi banyak duit, kesempatan nak ngutang. Nah, itu tidak bagus. Jangan suka ngutang. Ya. Kalau ada kawan mau ngutang jangan diutangi. Itu pesan anak. Insya Allah tidak mati di sini. Sabar. Beras ado, makanan ado, tidak mati. Haus tinggal minum air. Kalau tidak kasih duit, jangan berutang. Kemudian Abdullah bin Umar di sini mengatakan, fastahyaitu, terbesit di diriku itu pohon namanya pohon kurma. Namun aku malu untuk menjawab. Nah, kenapa Abdullah malu untuk menjawab? Karena umur beliau masih muda. Sedangkan di majelis tadi ada orang-orang senior umurnya, lebih tua, lebih pakar. Bahkan di majelis tersebut ada bapaknya Abdullah bin Umar. Siapa itu? Umar bin Khattab. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayatnya Nafi', Abdullah bin Umar mengatakan, wa ra'aitu Abu Bakrin wa Umar la yatakallaman fakarihtu an atakallam. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak menjawab, maka aku pun tidak suka untuk menjawab pertanyaan tadi. Segan. Difahami? Malu. Ada yang lebih senior. Ini juga min babil adab. Adab al-haya fil ilm, malu dalam ilmu ini tadi. Bolehkah malu dalam perkara ini tadi? Ada rincian ya ikhwan. Dalam bab ilmu. Namun dalam kisah ini tadi terdapat faedah, karena Abdullah bin Umar itu orang yang paling muda, paling kecil. Ada bapaknya di situ. Beliau tidak mau jawab. Segan beliau. Ya. Segan. Beliau tidak mau jawab. Malu beliau mau jawab. Itulah adabnya para salaf. Berbeda dengan kita-kita sekarang ini tadi. Ya.
Tidak punya adab. Musabaqatul ulama, musabaqatul syekh, mendahului para ulama, mendahului syekh. Para ulama belum berfatwa, dia sudah berfatwa duluan. Ustadznya belum bicara, sudah bicara duluan. Ya. Ustadznya diam, dianya banyak komentar. Itu namanya tidak adab. Dulu Abdullah Ibnul Mubarak pernah ditanya di samping Sufyan bin Uyainah. Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, sedangkan di majelis itu ada Sufyan bin Uyainah. Tidak dijawab oleh Abdullah bin Mubarak. Lalu ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak, kenapa engkau ketika ditanya tidak mau jawab? Apa kata Abdullah bin Mubarak? Inna nuhina an natakallam inda akabirina. Kami itu dilarang untuk bicara di sisi senior-senior kami, di sisi guru kami. Tidak layak. Bukan di zaman sekarang ini tadi sebagian tulabul ilm, sebagian ikhwan, ustadznya jawab pertanyaan, dianya taktib, nambahi. Di majelis ilmu, ya kalau kajian-kajian umum, ustadznya nyampaikan. Ya. Tahu-tahu ada yang nyeletuk, ya apa enggak? Ustadznya lagi nyampaikan, ada pertanyaan dari jamaah, dijawab sama ustadznya begini, jamaah lain langsung nyeletuk, ngasih tambahan. Tapi begini ustadz, ini. Diam saja ustadz. Ustadz diam itu bukan apa? Ngecik kepala. Ya enggak? Ngecik kepala. Itu enggak ada. Diam, dengarkan baik-baik. Ustadz tidak menjawab detail dan lengkap, itu dikarenakan kondisi jamaah. Untuk apa mau detail-detail? Ya. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustadz kok di majelis di luar ini kayaknya enggak punya adab. Bukan enggak punya adab, dimaklumi. Ya, nanti tersinggung, tidak mau lagi datang pengajian. Tapi kalau di sini harus, ya namanya majelis ilmu, pondok pesantren. Nah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya sifat malu tersebut. Ya. Boleh sifat malu tersebut dalam bab ilm selagi tidak mengantarkan kepada tafwiti maslahatin. Selama tidak mengantarkan kepada penyia-nyiaan suatu maslahat. Tapi kalau malunya tadi bisa mengantarkan kepada hilangnya suatu maslahat, maka malu tersebut tidak diperbolehkan. Difahami? Malu bertanya, malu belajar, malu datang ke majelis ilmu, malu mondok pesantren, itu akan menghilangkan maslahat yang lebih banyak, itu tidak diperbolehkan. Dijawablah sama Rasul SAW bahwasanya pohon tersebut adalah pohon kurma. Tatkala sahabat-sahabat tidak ada yang menjawab, Rasul mengasih jawaban, pohon itu adalah pohon kurma. Ya. Ketika dijawab oleh Rasul bahwasanya pohon tersebut adalah pohon kurma, Abdullah bin Umar mengatakan kepada bapaknya, ya, fahaddatsu abi bima waqa'a fi nafsi. Kata Abdullah bin Umar, aku pun sampaikan kepada bapakku tentang apa yang terbesit pada diriku tadi. Kalau aku terbesit pohon kurma yang disampaikan tadi. Kata Umar bin Khattab, li antakuna qultaha ahabbu ilayya min ayyakuna li kadza wa kadza. Ya. Ay humrun na'am. Kata Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar, kalau seandainya engkau menjawabnya, jauh lebih aku sungkai dibandingkan aku punya unta merah. Ya. Itu menunjukkan kalau orang punya jawaban dan tepat jawabannya,
maka yang afdol bagi dia menjawab suatu pertanyaan tadi. Jelas? Ya. Pada kisah ini terdapat adab yang sangat banyak sekali ya. Ya. Wallahu ta'ala bishawab. Ya. Antum hafalkan hadis ini, insyaallah ta'ala nanti pertemuan berikutnya akan kita kaji. Ya. Naktafi bihadzal qadar.